Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa harga hakpen buat crochet itu beda-beda? Padahal kan kelihatannya sama aja. Yuk kita review! Halo Splendid People, hari ini aku sama Mbak Ica mau bahas macam-macam hakpen yang ada di Splendor dari berbagai merek. Kita bakal bahas dari jenis materialnya sampai ukuran-ukuran yang ada. Yang pertama ada hakpen rose. Jadi hakpen ini tuh tersedia dalam ukuran lace atau ukuran yang kecil. Biasanya dia juga digunakan untuk membuat taplak meja atau yang renda-renda. Untuk bahannya sendiri, dia agak tipis ya, jadi mudah patah. Untuk harganya sendiri, dia juga murah. Tapi ya, kualitasnya juga kurang bagus ya. Untuk yang kedua, ada hakpen aluminium. Hakpen ini tersedia dalam variasi yang lumayan banyak nih ukurannya. Mulai dari 2,5 mili sampai 10 mili. Untuk bahannya, dia licin, jadi nggak mudah. Benang tuh nggak mudah untuk nyangkut-nyangkut. Kekurangannya, dia itu nggak ada hand gripnya. Jadi lumayan pegel juga ya kalau untuk pemakaian yang lama. Tapi dia itu sebenarnya mudah dicari dan harganya juga lumayan murah. Jadi kalau teman-teman pengen, bisa juga terus pakai ini. Selanjutnya nih, ada hakpen yang ada hand gripnya. Beda sama kedua hakpen yang tadi udah dibahas, nggak ada hand gripnya. Sekarang ada hand gripnya dari karet kayak gini. Nah, jadi kita tuh kalau misalkan ngerajut tuh jadi nggak pegel ya Mbak ya kalau misalkan ada karetnya gini. Karena ada hand gripnya gini, jadi dia ruang untuk ngelilit benangnya itu nggak terlalu banyak. Terus hand gripnya ini karena terbuat dari karet silikon gitu, kalau misalkan kelamaan nggak dipakai dia bakal agak lengket karena seperti meleleh gitu. Selanjutnya ada hakpen ergonomik. Sesuai namanya, hakpen ini tuh mengutamakan kenyamanan karena bisa dilihat dari bentuknya yang unik banget gini ya Mbak ya. Ini menyesuaikan genggaman tangan kita tuh kayak gini. Enak ya buat dipegang. Enak buat jangka waktu ngerajut lama juga enak. Selanjutnya nih ada hakpen dari kayu. Nah ini agak unik sebenarnya ya, karena jarang banget ada hakpen yang terbuatnya dari kayu. Dari bahannya sendiri, kayunya itu mulus ya untuk dipegang juga enak. Tapi kekurangannya karena emang dari kayu, jadi dia hooknya itu lekukannya kurang bagus untuk ngerajut. Jadi benangnya juga gampang untuk nyangkut-nyangkut. Jadi selanjutnya ada hakpen tulip. Nah, hakpen ini adalah hakpen yang paling sering digunakan dan paling sering ditemukan juga. Untuk bahannya sendiri, dia kokoh ya, nggak mudah patah. Dan dia juga ada dua sisi nih, jadi lebih hemat juga sebenarnya. Bisa dua ukuran, tapi kita cuma beli satu harga hakpen. Iya, jadi berasa beli 2 gratis 1 ya. Tapi kekurangannya, dia tuh nggak ada hand gripnya ya. Jadi kalau untuk pemakaian yang lumayan lama, lumayan pegel juga tangannya. Nah, kalau tadi udah hakpen yang kecil-kecil, sekarang kita beralih ke hakpen jumbo. Ini ada dua. Ini pertama ada yang dari resin. Ini estetik banget ya Mbak ya, kayak berkilau. Nah, cuma ini tuh variasi ukurannya nggak terlalu banyak karena emang untuk benang yang besar ya. Iya, untuk benang yang besar. Terus ini juga emang agak keset ya Mbak karena terbuat dari resin gitu. Kalau hakpen jumbo satunya lagi ini terbuat dari plastik. Kalau plastik juga ini emang agak suka nyangkut juga ya Mbak ya? Iya, benar. Kalau dari plastik. Tapi karena pegangannya itu dari karet dan emang bentuknya juga tuh kayak sesuai dengan jari kita, jadi ya nyaman, cukup nyaman untuk digunakan. Nah, terus ini ada variasi lace atau yang kecil-kecil. Ini ada dari dua merek, yaitu merek Ya Bali dan juga merek Tulip. Bedanya kalau Tulip itu kan karena dari Jepang emang udah terbukti kokoh dan awet. Kalau Ya Bali itu dari Cina, bagus juga dia hampir sama, cuma kekokohan dan keawetannya itu tidak sebagus yang dari Jepang ya. Gitu. Cuma kalau untuk dipakai itu nggak terlalu beda jauh, yang nggak terlalu kentara perbedaannya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada yang unik nih. Ada yang namanya Etimo. Untuk hakpen Etimo abu ini tersedia dalam paketan, yaitu isinya ada 8 hakpen Etimo, ada 1 penggaris, ada 1 gunting craft, ada 2 jarum, dan pouchnya sendiri tentunya. Nah, untuk hand gripnya sendiri dia tuh nggak licin ya, dan bentuknya juga dia pas untuk di tangan, enak untuk dipakai. Jadi ini tuh kalau misalkan buat ngerajut lama tuh nyaman banget ya Mbak ya? Iya. Kalau tadi itu ada Etimo yang abu-abu, sekarang ada Etimo yang warna merah atau red. Nah, uniknya di Etimo red ini, dia ada ukuran 1,8 mili. Karena biasanya jarang. Iya. Biasanya tuh banyaknya yang 1,75 atau 1,7. Di Etimo red ini ada yang 1,8. Dan tampilannya juga dia cantik banget sih ya. Kalau yang lainnya kan hooknya warnanya ada yang emas, ada yang putih. Dia merah juga ngikutin dari hand gripnya. Karena warnanya merah juga, dia kalau misalkan kita ngerajut nih pakai benang warna yang gelap,
dia tuh kelihatan hakpennya, jadi nggak perlu pusing-pusing kayak mana hakpen aku di mana gitu. Kan suka hilang-hilangnya Iya, kelihatan kalau ini merah menyala. Bener sekali. Dan untuk looknya juga dia matte finish ya, jadi kelihatannya bagus. Nah, terus ini ada hakpen dari merek yang paling terkenal bisa dibilang ya, Iya. yaitu hakpen Clover. Ini tuh karena berasal dari Jepang juga, jadi ini udah terbukti kekokohannya, terus keawetannya juga gitu ya. Nah, ini walaupun gripnya itu terbuat dari plastik, tapi dia lembut banget. Dan ini juga ada di bagian jarinya itu ada karetnya, jadi nyaman gak licin saat kepegang. Terus hooknya juga ini terbuat dari aluminium, tapi nggak keset dan licin, enak gitu ketika kita merajut. Terus desainnya juga elegan, pipih gini ya, jadi kayak bagus aja gitu ketika kita merajut dan nyaman dipakai. Oke banget. Selain paketan dari Etimo, kita juga ada paketan merajut yang dari Cina nih. Paketan ini udah termasuk dalam 12 hakpen aluminium dan 9 hakpen karet. Di dalam paketan ini juga terdapat meteran bulat, poin protektor, jarum plastik 6 pieces, dedelan benang, 2 pieces row counter, timbel, gauge, 3 pieces cable needle, 2 pieces mata nenek, gunting craft, 2 pieces stitch holder, dan 10 lock marker. Gila, komplit banget gak sih? Iya, komplit Parah. banget. Ini kayak cocok lah buat dibawa kemana-mana juga ya, Udah ada pouchnya sendiri dan cantik banget gak sih ini Iya. pouchnya. Dan uniknya ini, dia saking lengkapnya, dia nggak cuma untuk crochet doang. Oh iya ya. Dia udah ada keperluan knittingnya juga. Jadi kalau misalkan aku mau ganti knitting nih, bisa langsung pakai yang ini juga. Jadi kesimpulannya, sebenarnya semua hakpen itu fungsinya sama aja ya. Cuma yang bikin beda itu tergantung dari kualitas dan bahannya juga. Jadi gimana ada harga, kualitasnya juga pasti akan mengikuti. Betul, Benar iya sekali. Dan kalau untuk yang dari Jepang, itu sudah terbukti akan kokoh dan lifetime ya pemakaiannya lebih awet. Tapi kalau misalkan kalian pengen cari yang lebih affordable, kalian bisa pilih yang dari Cina juga. Betul. Sama-sama enak juga sebenarnya. Nah, sekarang jadi udah tahu kan perbedaan dari hakpen-hakpen ini. Jadi semuanya itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Gimana Splendid People lebih pilih hakpen-hakpen yang mana nih? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Selanjutnya kita review apa lagi nih? Komen di bawah. Dadah! Bye!